Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk para peserta seminar kita pada pagi hari ini. Pagi semuanya. Baik, perkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Asral Umasugi. Untuk Bapak Asral silakan berdiri. Dan Bapak Asral ini pernah bersekolah di SD Impres 2. Tempat tanggal lahirnya yaitu tanggal 27 bulan 3 tahun 1994. Lulusan dari SMA Muhammadiyah Kepala Desa Hayat. Dan kita akan perkenalkan notulen kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Masalina. Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Dengan materi yang akan dibahas oleh Bapak Asral Umasugi pada pagi hari ini yaitu tentang upaya kecil ubah bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia, menyenangkan dengan menggunakan media. Untuk Bapak pemateri, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Kalau semangat, harus semangat. Ya, Saya di sini ingin punya materi tentang kembali ke materi tadi, Mbak Presiden. Upaya kecil upaya Indonesia, belajar bahasa Indonesia menyenangkan dengan menggunakan media. Penduduk Indonesia yang terdiri atas 216 juta jiwa, yang diantaranya adalah anak-anak penerus bangsa. Jika kita diimbangi dengan pendidikan yang layak, dapat menyebabkan tingkat kecerdasan nasional rendah meskipun upaya peningkatan pendidikan di dalam negeri saat ini terus dilakukan, namun masih jauh dari yang diharapkan. Media pembelajaran. Di sini media pembelajaran yang saya kategorikan itu sebenarnya banyak media pembelajaran. Buku bisa menjadi sebuah media pembelajaran. LCD juga bisa menjadi sebuah media pembelajaran. Apa yang bersangkutan dengan sebagai perantara atau pengantar untuk pembelajaran ini, itu adalah semuanya itu adalah media pembelajaran. Dunia sekarang boleh dikatakan adalah dunia yang hidup dengan media. Jadi sebuah pembelajaran itu harus mempunyai media, yang dimana sebagai pengantar, yaitu sebagai alat untuk menjelaskan materi-materi yang nanti akan kita jelaskan. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Jadi media ini dia itu fungsinya itu antara di tengah-tengah, yaitu yang sebagai kita sebagai orang yang membutuhkan media juga, begitu pun mata kuliah pelajaran yang kita membutuhkan media. Berarti dia antara kita, antara manusia dan pelajarannya. Jadi dia di tengah-tengah sebagai perantara. Next. Jenis media audio. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar saja. Contohnya radio, tape, atau yang lain lagi yang tidak menampilkan sebuah gambar, hanya suaranya saja. Seperti rekaman-rekaman itu adalah media. Sedangkan visual adalah media berbasis gambar, yang dimana akan menjalankan sebuah perumpamaan dalam bentuk gambar. Tapi yang saya maksud dengan visual di sini, dia berarti tidak mempunyai suara seperti audio ini. Karena visual dia hanya menampilkan sebuah gambar, tidak ada suara. Itulah visual. Kalau lanjutan dari audio visual, baru bisa dibilang media dengan memiliki suara.
Itulah gabungan antara audio dengan visual, baru bisa disebut dengan media yang sempurna. Kalau kita kembali lagi, kalau kita kembali lagi ke audio tadi, audio itu hanya menggambarkan, dia cuma mendengarkan kita bersuara, contohnya radio atau kaset atau macam-macam yang tidak menampilkan gambar. Tapi kalau visual, dia hanya menampilkan gambar tapi tanpa suara. Ini banyak orang-orang yang berpemahaman seperti visual itu dia menampilkan gambar dengan suara. Itu sebenarnya pemahaman yang bukan salah sih. Memang benar pemahaman seperti itu, tapi itu dia sudah gabungan dari audio dan visual itu, audio dan visual tersebut, sehingga bisa disebut sebagai audio visual yang dimana ada gabungan gambar dan suara itu baru disebut media yang sempurna. Kalau hanya audio atau visual saja itu belum sempurna, bisa dikatakan belum sempurna. Contohnya kalau kita cuma dengar audio saja, otomatis itu tidak bisa melihat gambar yang ditampilkan. Begitupun dengan gambar yang ditampilkan, tapi kita tidak bisa mendengarkan suara yang mereka keluarkan. Contohnya seperti itu. Jadi gabungan dari audio visual baru bisa dibilang media yang sempurna. Jadi jangan kita salah paham bahwa audio itu hanya suara aja, gambar tidak ada. Visual itu gambar dan suara, tidak. Visual itu dia cuma gambar tapi tidak ada suara. Contohnya seperti itu. Inilah materi saya. Mungkin materi saya cuma sampai yang di beberapa slide tadi. Inilah materi saya. Jadilah hidup seperti matahari yang mengubah rasa air asin menjadi air tawar, yang dingin menjadi panas dan yang lemah menjadi kuat. Itu materi saya. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk peserta seminar yang sangat antusias dengan materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya, saya akan membuka sesi kedua dengan sesi tanya jawab. Dan untuk peserta seminar pagi hari ini, mungkin ada yang merasa bahwa kurang jelas atau memang sudah jelas, tapi ingin bertanya kembali apa yang disampaikan oleh pemateri. Untuk peserta seminar, saya persilakan. Baik, untuk Saudara Hendra, silakan pertanyaannya. Ya baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Hendra Pratama, saya mahasiswa dari UIN, ingin bertanya kepada Bapak pemateri, yaitu Bapak Asral Masumi. Ya, langsung saja saya akan bertanya yaitu mengenai kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan supaya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanya dari Saudara Hendra. Untuk pemateri silakan menjawab pertanyaan dari Saudara Hendra, yaitu pertanyaannya dengan bunyi bagaimana cara kita jalani hidup dengan baik. Untuk pemateri saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Hendra yang dari mahasiswa UIN. Pertanyaannya luar biasa. Tentang kesehatan pertama. Pertanyaannya itu sangat luar biasa, di mana agak sedikit melenceng dari materi saya. Jadi gini, Mas Hendra mungkin memberikan sebuah pertanyaan karena dengan moto hidup saya tadi. Saya memberikan gambaran tentang moto hidup saya. Berarti saya coba memberikan pada Mas Hendra gambaran apa yang harus untuk Mas Hendra bisa menjadi sebagai pedoman untuk moto hidup Mas Hendra ini sendiri. Sebenarnya moto hidup itu kita sendiri sebagai manusia itu berpikir apa yang menjadi moto hidup kita. Kalau kita lihat moto hidup orang seperti itu maknanya seperti apa maknanya? Maknanya orang ini, dia ini moto hidupnya kok macam matahari. Emangnya itu orang dia tuh gimana? Nah, arti dari moto hidup saya ini yaitu dia selalu bisa bersaing atau bisa selalu berbaur dengan orang lain. Artinya seperti itu. Kita berbaur dengan orang lain itu artinya
orang itu merasa nyaman dengan kita karena kita sudah sampai bergaul dengan orang lain. Jadi kalau macam Mas Hendra ingin punya pandangan hidup yang lebih baik lagi, Mas Hendra harus punya pendirian, yaitu harus punya kata-kata yang memang itu menjadi janji Mas Hendra sendiri untuk menjalani sebuah hidup yang lebih baik. Kalau memang Mas Hendra merasa itu lebih baik, silakan jalani. Kalau memang tidak, cukuplah berhenti. Di mana jangan sampai buat Mas Hendra rasa lebih bersalah lagi. Mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih. Dari penjelasan dari pemateri kita Asraf Masudi, apakah sudah paham dengan jawabannya? Luar biasa, saya merasa senang dengan Ya, kita berikan aplaus untuk pemateri kita hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang telah dijelaskan oleh saudara kita Asraf Masudi pada pagi hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis media, yaitu dengan video visual, audio, dan audio visual. Dengan alat bantu atau dengan bantuan media ini kita bisa mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Sekian dan terima kasih.